Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah dengar berita soal kejahatan jalanan? Atau yang biasa kita sebut begal, yang makin meresahkan akhir-akhir ini? Pasti sering dong. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas akar masalah dari fenomena ini, tapi dengan fokus yang mungkin agak bikin kaget, pelaku di bawah umur. Kita bakal ubah kacamata kita sebentar ya, dari yang tadinya cuma pengen ngehukum, jadi gimana sih cara kita benar-benar bisa mencegahnya? Oke, yuk langsung kita mulai. Jujur deh, pas dengar kata begal, apa sih yang langsung kebayang di pikiran kalian? Pasti mikirnya sosok orang dewasa yang sangar, residivis yang keluar masuk penjara, atau komplotan penjahat profesional kan? Tapi, pernah nggak kalian kepikiran, siapa sebenarnya sosok di balik helm rapat yang sering dipakai para pelaku ini di jalanan? Jawabannya, jujur aja, bener-bener bikin miris. Coba perhatiin data yang satu ini. Dari sebuah studi kasus kepolisian di suatu wilayah selama 2,5 tahun terakhir, ada 1.614 pelaku kejahatan jalanan yang ketangkap. Tunggu dulu, coba tebak, berapa banyak dari mereka yang statusnya masih remaja? 31%. Gila kan? 31%. Itu artinya ada 503 anak muda yang rata-rata usianya baru 14-16 tahun. Bayangin aja, usia segitu harusnya mereka lagi asik-asiknya nongkrong sama teman sekolah atau sibuk bikin PR. Tapi ini malah keluyuran di jalan, bawa senjata tajam. Fakta ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua. Bagian 1. Akar masalah. Kenapa sih remaja-remaja ini bisa sampai nekat turun ke jalan dan lakuin kejahatan? Biar gampang pahamnya, kita ambil contoh kasus sederhana aja. Anggaplah namanya Andi, usianya baru 15 tahun. Andi ini hidup di keluarga yang ekonominya benar-benar pas-pasan. Orang tuanya kerja banting tulang dari pagi sampai malam, jadi praktis Andi nggak dapat perhatian di rumah. Karena ngerasa kesepian dan butuh pengakuan, Andi nyari pelarian dong. Ketemulah dia sama geng motor lokal. Di sana, dia ditantang nih, lo berani nggak ngebegal biar diakuin jadi cowok jagoan. Nah, kombinasi maut antara himpitan ekonomi, kurangnya kasih sayang keluarga, dan pergaulan yang toksik ini, akhirnya nekan Andi buat ngelakuin kejahatan. Ingat ya, ini bukan sinetron. Pola kayak gini tuh nyata dan terus berulang di sekitar kita. Kasusnya Andi tadi itu, kalau di dunia kriminologi, sangat pas buat ngejelasin apa yang disebut sebagai teori lingkungan atau environmental theory. Inti dari teori ini simpel banget. Nggak ada anak yang lahir langsung jadi penjahat. Perilaku kriminal itu sangat kuat didorong sama lingkungan sekitarnya. Kemiskinan emang nggak otomatis bikin orang jadi jahat. Tapi, kalau kemiskinan itu digabung sama orang tua yang abai dan lingkungan pertemanan yang salah, boom, itu ibarat bom waktu buat anak-anak ini. Mereka tuh sebenarnya cuma nyari jalan keluar dari masalah hidup mereka, tapi sayangnya lari ke tempat yang salah banget. Bagian 2. Realita hukum. Kenapa sih sistem hukum yang ada sekarang ini rasanya masih kurang pas? Kalian tahu nggak, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kita yang sekarang, istilah begal itu sebenarnya nggak ada loh secara spesifik. Kaget kan? Makanya aparat hukum sering harus muter otak pakai pasal pencurian dengan kekerasan. Nah, masalahnya muncul ketika penegakan hukum kita terlalu kaku. Anak-anak yang ketangkep ini seringkali berujung dijeblosin ke penjara yang sama kayak orang dewasa. Padahal bukannya kapok, di dalam lapas mereka malah kuliah sama penjahat-penjahat senior. Begitu keluar, ya malah jadi kriminal yang jauh lebih canggih. Ini kan justru nambah masalah, bukan nyelesain masalah. Makanya, kita perlu banget ngubah mindset kita. Coba kita bandingin dua pendekatan ini. Kalau kita cuma pakai pendekatan hukum kaku, fokusnya cuma ke aturan tertulis dan hukuman kurungan aja. Pokoknya salah, ya masuk penjara. Titik. Tapi pendekatan ini sering lupa sama masa depan si anak. Nah, sebaliknya, ada yang namanya pendekatan hukum progresif. Fokus utamanya itu kesejahteraan manusia. Ingat ya, hukum itu dibikin buat manusia, bukan manusia buat hukum. Jadi tujuannya bukan sekedar ngehukum si remaja, tapi gimana caranya merehabilitasi dan ngebimbing mereka biar bisa balik jadi manusia yang lebih baik lagi. Masuk ke bagian 3, solusi komunitas. Gimana caranya kita, masyarakat biasa, ikut memutus rantai kejahatan ini? Ngatasin masalah seplik ini nggak bisa dong kalau cuma ngandelin polisi jalan sendirian. Kita butuh pendekatan yang benar-benar holistik, alias kerja bareng-bareng. Pemerintah harus ngencengin lagi program sosial dan pendidikannya. Terus, aparat hukum juga harus pelan-pelan geser perannya, dari yang tadinya cuma ngehukum, jadi ikut ngebimbing. Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga wajib turun gunung. Gak cuma itu, perusahaan-perusahaan swasta juga bisa banget nyalurin dana CSR mereka buat bikin program pelatihan skill buat anak-anak yang rentan ini. Dan yang paling krusial dari semuanya, keluarga. Orang tua harus ditarik lagi ke dalam sistem buat ngasih pengawasan dan kasih sayang yang nyata. Ini kerja tim, teman-teman. Terus apa nih tips praktis yang bisa langsung kita lakuin sekarang juga di lingkungan kita? Gampang banget. Pertama, buat para orang tua, yuk lebih dekat lagi sama anak-anak. Cari tahu mereka kalau nongkrong tuh di mana dan sama siapa. Kedua, buat bapak ibu guru di sekolah,
Hidupin lagi yuk ekstrakurikuler yang seru-seru, biar energi tumpah ruah anak muda ini kepake buat hal positif. Ketiga, sebagai tetangga yang baik. Jangan cuek, kalau lihat ada anak-anak remaja ngumpul-ngumpul nggak jelas tengah malam, laporin aja ke RT setempat. Lebih baik mencegah kan? Dan keempat, buat tokoh lingkungan, coba deh fasilitasi ruang publik yang asik dan aman, biar remaja punya tempat berekspresi yang sehat tanpa harus lari ke jalanan yang gelap. Sebagai renungan, aku mau ngutip kalimat yang powerful banget dari pakar hukum progresif Indonesia, Bapak Satjipto Raharjo. Beliau pernah bilang, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Kutipan ini tuh ibarat pengingat yang nancep banget buat kita. Sistem keadilan itu nggak boleh cuma dijadiin alat balas dendam buat ngukum orang, tapi harus jadi alat untuk nyembuhin masyarakat kita, termasuk menyembuhkan dan merangkul anak-anak muda kita yang lagi tersesat ini. Jadi, sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan penting buat dipikirin. Kita ini sebenarnya lagi ngebangun komunitas yang cuma tahu cara ngurung dan ngebuang anak muda pas mereka salah, atau kita mau ngebangun komunitas yang peduli dan mau nuntun mereka nemuin jalan pulang yang benar? Pilihan ada di tangan kita semua, dan semuanya bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan rumah kita sendiri. Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan ini. Yuk sebarkan kepedulian di sekitar kita, stay safe, dan sampai jumpa di sesi materi menarik selanjutnya.